Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan membahas kisah seorang nabi yang penuh pelajaran kesabaran dan doa, yaitu Nabi Yunus alaihissalam. Beliau diutus kepada kaum Niniwe yang pada saat itu penuh dengan kemaksiatan dan mereka tidak percaya adanya Tuhan. Mereka hanya menyembah berhala. Kisah ini diabadikan di dalam Al-Quran dan di dalam Alkitab. Nabi Yunus adalah seorang nabi yang diutus Allah kepada kaum yang tinggal di wilayah Niniwe yang saat ini berlokasi di dekat Irak. Kaumnya penuh dengan kemusyrikan, menyembah berhala, dan mereka menolak ajaran tauhid. Nabi Yunus tetap berdakwah dengan penuh kesabaran, tetapi mereka tetap menolak dan membangkangnya. Dijelaskan di dalam Alkitab Yunus 1 ayat 2, "Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, dan berserulah kepada mereka, karena kejahatannya telah sampai kepadaku." Pergilah ke Niniwe, serukan agar mereka bertobat. Ya Tuhan, mereka kelas kepala. Bagaimana jika mereka menolak? Meninggalkan kaumnya tanpa menunggu izin dari Allah, dan turunlah firman Allah dalam Quran surat Al-Qalam ayat 48, "Fisbir li hukmi rabbika wala takun kasabhi idza nada wa huwa magzum." Maka bersabarlah terhadap perintah Tuhanmu, dan janganlah engkau seperti Yunus yang berada di dalam perut ikan. Di dalam perjalanannya, Nabi Yunus menaiki sebuah kapal. Namun, kapal tersebut dihantam oleh badai besar di lautan. Para penumpang khawatir kapal akan tenggelam karena terlalu berat. Badai ini karena engkau, Yunus. Lemparkanlah aku ke laut, maka badai akan reda. Ya Tuhan, tolonglah aku. Akhirnya mereka mengundi untuk meringankan beban kapal dan melempar sebagian dari penumpang. Dan undian itu ternyata jatuh kepada Nabi Yunus. Firman Allah di dalam Al-Quran menyebutkan, maka dia ikut dalam undian, lalu termasuk orang yang kalah, maka ia ditelan oleh ikan dalam keadaan bercela. Surat As-Saffat ayat 141-142. Firman Allah di dalam Alkitab menyebutkan di surat Yunus ayat 15-17. Kemudian mereka mengangkat Yunus lalu mencampakkannya ke dalam laut. Dan lautan pun berhenti mengamuk. Tetapi Tuhan menyediakan ikan besar untuk menelan Yunus. Dan Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam lamanya. Demikianlah ayat yang tercantum di dalam Alkitab surat Yunus 15-17. Di dalam kehidupan malam, kegelapan lautan dan kegelapan perut ikan, Nabi Yunus berdoa dengan doa yang sangat terkenal. Firman Allah di dalam Al-Quran, "La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin," yang artinya tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim. Di surah Al-Anbiya 21 ayat 87. Firman di dalam Alkitab, di dalam kitab Yunus 2 ayat 2, "Dalam kesusahanku aku berseru kepada Tuhan dan ia menjawab aku. Dari tengah-tengah dunia orang mati aku berteriak dan Kau mendengarkan suaraku." Allah mendengar doa Nabi Yunus. Ya Allah, aku salah. Tidak ada Tuhan selain Engkau. Ampunilah aku. Doamu kudengar, aku akan selamatkan engkau, Yunus. Dan karena keikhlasannya, Allah menyelamatkannya. Ikan itu kemudian memuntahkan Nabi Yunus ke dalam daratan dalam keadaan lemah.
Allah tumbuhkan sebatang pohon labu untuk menaunginya dan memberi makanan sampai ia pulih kembali. Doa Yunus dikabulkan dan beliau diselamatkan oleh Allah. Dan Allah berfirman, "Fastajabna lahu wa janainahu minal ghammi fakadzalika nunjil mu'minin." Di surah Al-Anbiya ayat 88. Yang artinya, maka kami kabulkan doanya dan kami selamatkan dia dari kedukaan. Dan demikianlah kami menyelamatkan orang-orang yang beriman. Hai Niniwe, bertobatlah. Kalau tidak, azab akan turun. Kami salah. Kami akan berpuasa dan kembali kepada Allah. Akhirnya mereka semua beriman dan Allah menyelamatkan mereka dari azab. Firman Allah ketika memerintahkan Yunus kembali berdakwah. Dan kami utus dia kepada 100 orang atau lebih. Dan mereka beriman, maka kami berikan kenikmatan hidup kepada mereka sampai waktu tertentu. Ingat ya, waktu tertentu. Di surah As-Saffat 37:147. Karena mereka bertobat, aku akan selamatkan mereka dari azab yang pedih. Firman dalam Alkitab di kitab Yunus 3:5-10, orang Niniwe percaya kepada Allah. Lalu mereka mengumumkan puasa, dan mereka baik orang dewasa maupun anak-anak mengenakan kain kabung. Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, maka ia menyesal karena malapetaka yang telah dirancangnya atas mereka, dan ia pun tidak melakukannya. Sahabat sekalian, kisah Nabi Yunus bukan hanya sekedar kisah biasa. Nabi Yunus hidup pada abad ke-8 sebelum Masehi, dan Yesus memakai kisahnya pada abad pertama untuk menegur angkatan jahat pada zamannya. Kisah Nabi Yunus dijadikan nubuat tentang kematian, kebangkitan, dan wasiat Yesus. Yesus berkata di Matius 12 ayat 39 sampai dengan 40. Angkatan yang jahat dan tidak setia ini, mereka menuntut suatu tanda. Tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Guru, kami ingin melihat suatu tanda daripadamu. Angkatan yang jahat yang tidak setia ini menuntut suatu tanda, tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Sebab seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikian juga anak manusia akan tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Mengapa disebut angkatan jahat? Karena mereka menuntut tanda. Padahal Yesus telah melakukan banyak mukjizat. Tanda terbesar justru adalah salib dan kebangkitan. Tanda itu membawa penolakan terhadap Mesias. Bahkan tafsiran kemudian digeser menjadi bukti keilahian Kristus. Apakah benar seperti itu? Mari kita pelajari. Nabi Yunus 3 hari 3 malam di dalam perut ikan sebelum Allah menyelamatkannya. Itu tanda kuasa penyelamatan Allah yang luar biasa. Tanda Yunus yang ditegaskan oleh Yesus bukan untuk mengangkat dirinya menjadi ilah, tapi untuk menunjukkan kuasa Allah agar manusia kembali bertobat kepada tauhid dan hukum kasih. Hukum manakah yang paling utama dari semuanya? Hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu,
dan dengan segenap kekuatanmu. Dan yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Tepat, Guru. Benar katamu bahwa Dia Esa dan bahwa tidak ada yang lain kecuali Dia, dan mengasihi Dia dengan segenap hati, dengan segenap pengertian, dengan segenap kekuatan, dan juga mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri adalah jauh lebih utama dari semua korban bakaran dan korban sesembelihan. Engkau tidak jauh dari kerajaan Allah. Sebagian tafsir menghubungkan Yunus dengan Yesus mati, dikuburkan, dan bangkit pada hari ketiga. Namun, jika kebangkitan dijadikan dasar penyembahan Yesus, itu menyimpang dari pesan asli dan menjadikan penyesatan. Yohanes 17 ayat 3. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Yesus sangat jelas menyebut dirinya hanyalah utusan. Inti ajarannya kasih adalah jangan membunuh orang yang tidak bersalah. Jadi, salib justru menunjukkan penolakan angkatan jahat, bukan bukti untuk menuhankan Yesus. Di Keluaran 23 ayat 7. Jauhkanlah dirimu dari perkataan dusta. Janganlah engkau membunuh orang yang tidak bersalah dan yang benar. Sebab Aku tidak akan membenarkan orang-orang yang fasik. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Tanda Yunus diselewengkan dan dikaitkan dengan penyesatan. Karena Yesus justru dituhankan, padahal wasiat atau wahyunya jelas menekankan bahwa Tuhan itu Esa dan Dia hanya utusan. Matius 7, 21, 23. Banyak yang berseru, Tuhan, Tuhan, tetapi aku tidak pernah mengenal kamu. Yesus sudah jelas memperingatkan tentang nabi palsu yang muncul dengan mukjizat besar, tetapi justru menyesatkan. Matius 24 ayat 24. Nabi palsu akan tampil dengan tanda dan mukjizat dahsyat untuk menyesatkan bahkan orang pilihan. Matius 7, 21, 23. Ada yang mengaku melayani atas nama Yesus, bernubuat dan melakukan mukjizat, tapi ditolak karena tidak melakukan kehendak Bapa. Yesus jelas mengantisipasi adanya orang yang mengeklaim namanya tapi keluar dari ajarannya. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan Dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Tuhan, Tuhan, bukanlah kami bernubuat, mengusir setan, dan mengadakan mukjizat demi nama-Mu. Aku tidak pernah mengenal kamu. Nyala daripadaku. Kamu sekalian membuat kejahatan. Katakanlah kepada kami, kapan itu akan terjadi? Dan apakah ada tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia? Sebab Mesias palsu dan nabi palsu akan muncul. Mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat, sehingga sekiranya mungkin mereka akan menyesatkan orang-orang pilihan.
Paulus kemudian menggeser ajaran Yesus dari tauhid dan hukum kasih menjadi teologi salib, penebusan dosa dan kelahiran Kristus. Dari sinilah awal penyesatan dianggap muncul. Paulus juga menekankan iman kepada salib dan kebangkitan. 1 Korintus 15:14 menyebutkan, dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Selain itu, Filipi 2:6-11 mengajarkan bahwa Yesus adalah Tuhan. Ayatnya menyebutkan, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Bahkan tidak hanya itu, tetapi Paulus juga membebaskan hukum Taurat. Galatia 2:16 berbunyi, kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena mereka melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Sebab itu kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus supaya kamu dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus dan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat. Nah, maka bagi sebagian tradisi melihat ajaran Paulus sebagai penggenapan nubuat tentang nabi palsu yang memelintir tanda Yunus, menjadikannya pembenaran untuk menuhankan Yesus. Kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Sebab itu kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus, supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus dan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat. Sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Jadi apa yang diajarkan oleh Yesus? Allah itu Esa, dirinya hanya utusan. Tanda Yunus seharusnya membawa pada pertobatan, hukum kasih dan tauhid. Tetapi angkatan jahat menyelewengkan tanda, menjadikan Yesus sebagai Tuhan. Mereka mengaku melayani atas nama Yesus, bernubuat dan melakukan mukjizat, tetapi ditolak karena tidak melakukan kehendak Bapa, mengklaim namanya tetapi keluar dari ajarannya. Mari kita renungkan, apakah kita sudah mengikuti wasiat Yesus? Menyembah hanya kepada Allah yang Esa dan hidup dalam kasih kepada sesama? Atau kita terseret ke dalam penyesatan? Semoga kita seperti orang Niniwe yang bertobat, bukan angkatan jahat yang menolak tanda. Mari kita bertobat, karena rahmat Tuhan selalu terbuka bagi siapa saja yang beriman dan bertakwa kepadanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.